Ki rumah apa ya? Rumah apa sih? Hah? Pakai bukan dah. Weh? Daerah. Ini kan dibuang kan di batas. Bau sedikit. Ini jalan gerongkong tuh. Bro. Pati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami berempat telah sampai di mana tempat kita harus bertemu dengan Pangeran Getas Sri Pangestu. Alhamdulillah kita telah sampai. Yang sebelumnya kita dari tanah Sulawesi pulang dulu ke rumah ya. Kita beristirahat sejenak dan mempersiapkan sesuatu yang sekiranya mau dibawa ke sini. Dan alhamdulillah kita telah sampai di sini dan kita belum tahu
di mana titik keberadaan Pangeran Getas Dwi Pangestu. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan petunjuk tentang pusaka keris Nagaraja. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami ini untuk mencari Pangeran Getas Dwi Pangestu segera ditemukan dengan benar. Amin. Jadi mungkin ada tambahan untuk yang lain. Cukup. Jadi mungkin kita langsung lanjut saja, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sekelompok orang yang sedang mencari pangeranku? Mohon maaf kalau boleh tahu, apakah benar pangeran jenengan itu adalah Pangeran Getas Dwi Pangestu? Benar. Alhamdulillah. Benar, Mas. Teman-teman, benar ini. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana, penjaga? Apakah benar kalian sekelompok manusia yang sedang mencari Pangeran Getas Dwi Pangestu? Iya, benar sekali, penjaga. Ya, saya diutus untuk menjemput kalian. Alhamdulillah. jika begitu. Bolehkah saya bertanya, Silakan. untuk apa kalian menemui Pangeran Getas Dwi Pangestu? Ya, sebenarnya kami memiliki kepentingan dengan beliau karena sepengetahuan kami beliau yang memegang salah satu pusaka yang bernama keris Nagaraja. Dan kami mencari keris tersebut atau pusaka tersebut untuk menyembuhkan saudara kami yang bernama Cindy, Pangeran. Mohon maaf, penjaga. Baik, apa yang kalian katakan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Pangeran Getas Dwi Pangestu. Alhamdulillah. Maka ikutlah denganku. Baiklah, untuk menemui Pangeran Getas Dwi Pangestu. baiklah, penjaga. Baik, ikuti. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi tadi adalah ini seorang penjaga dari Pangeran Getas Dwi Pangestu, Mas Dobleh. Dan kita disuruh untuk mengikuti beliau. Sebelumnya Pangeran Dwi Pangestu pun atau Pangeran Getas Dwi Pangestu pun bilang bahwasannya kepada penjaga itu kalau ada yang mencari beliau atau pangeran tersebut untuk menyembuhkan saudaranya, beliau memerintahkan bahwa si penjaga tersebut untuk mengantarkan kita bertemu dengan pangeran. Alhamdulillah. Ya mungkin beliau sudah tahu niat kedatangan kami ke sini. Mungkin juga setelah nanti kita bertemu, beliau juga akan menanyakan hal yang sama. Amin. Tujuan kami untuk apa ke sini? Iya. Menemui beliau untuk apa? Mungkin beliau akan bertanya lagi, tapi ya itu sangat wajar, teman-teman. Jadi kita langsung ikuti saja penjaga yang tadi ya, teman-teman. Ya, jadi mungkin kita langsung saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, kami sudah berhadapan langsung dengan Pangeran Ketas Dwi Pangestu ya. Kita diantarkan sampai ke tempat ini oleh penjaga dari Pangeran Ketas Dwi Pangestu. Kita langsung ajak komunikasi saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah benar jenengan yang bernama Pangeran Ketas Dwi Pangestu? Ya, kami sengaja datang ke tempat ini, ada sesuatu hal yang ingin kami sampaikan kepada jenengan. Kami akan sangat senang jika jenengan berkata seperti itu. Kami akan lebih senang. Jadi silahkan masuk saja ke salah satu dari kami. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya diriku ini sudah tahu tentang kedatangan kalian berada di tanah ini. Alhamdulillah jika jenengan memang sudah tahu kedatangan kami di tempat ini. Ya, maka dari itu supaya lebih jelas diriku ini meminta atau meminjam raga salah satu dari sahabat kalian. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf, kami datang ke tempat ini untuk mencari informasi tentang keris Nagaraja. Kami telah diberitahu bahwa keris Nagaraja ada di tangan pangeran. Ya, saya memang pernah memiliki keris Nagaraja. Tapi maaf sekali, sekarang sudah tidak ada lagi di tangan saya. Subhanallah. Apakah jika kalian mendengar kedatangan berita seperti itu, kalian akan putus asa? Tidak. Lalu di mana keberadaan keris itu sekarang, pangeran? Sebenarnya, sebelum saya memberitahu kalian tentang lokasi di mana keris Nagaraja berada, saya ingin tahu dulu apa yang membuat kalian membutuhkan keris Nagaraja, dan juga apa tujuan kalian. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa kalian akan menggunakan keris Nagaraja untuk tujuan yang baik? Ya, kami membutuhkan keris Nagaraja untuk menyelamatkan saudara kami yang bernama Cindy dari kekuatan jahat yang mengancamnya. Kami telah diberitahu bahwa keris Nagaraja memiliki kekuatan untuk mengalahkan kekuatan jahat tersebut. Ya, saya paham. Tapi apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian bisa mengalahkan kekuatan jahat tersebut dengan keris Nagaraja? Dan apa yang akan kalian lakukan jika keris Nagaraja jatuh ke tangan yang salah? Jujur kami belum memikirkan hal seperti itu. Benarkah? Lalu, jika saya lihat, kalian harus memikirkan hal itu
dengan baik sebelum saya memberitahu kalian tentang lokasi Krisnagaraja. Bagaimana anak muda? Apakah kalian menyetujuinya? Insya Allah Pangeran. Baiklah. Saya yakin. Apakah kalian benar-benar siap untuk memiliki Krisnagaraja? Mungkin kalian terlalu terburu-buru untuk menyembuhkan atau menyelamatkan Cindy. Apa yang membuat kalian yakin bahwa Cindy layak untuk diselamatkan? Kami hanya ingin membantu saudara kami yang bernama Cindy. Benarkah? Tapi apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian bisa mempercayai diri kalian sendiri? Lalu, apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian tidak akan terjebak dalam kekuatan jahat yang sama yang mengancam Cindy? Jujur, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saya lihat kalian masih memiliki banyak pertanyaan dan keraguan. Mungkin sebelum kalian belum siap untuk memiliki Krisnagaraja. Bagaimana? Iya, Pangeran. Tapi, jika kalian ingin mengetahui keberadaan Krisnagaraja, kalian harus bisa melawan keraguan kalian sendiri. Selain itu, kalian harus bisa mempercayai diri sendiri dan juga keputusan kalian. Jika kalian tidak bisa melakukan itu, maka kalian tidak akan pernah menemukan Krisnagaraja tersebut. Baik. Lalu, bagaimana kami bisa melawan keraguan kami sendiri? Tentu saja, kalian harus mencari jawaban dalam diri kalian sendiri. Kalian harus mempercayai kata hati dan juga keyakinan kalian dan tidak membiarkan keraguan menguasai kalian. Jika kalian bisa melakukan itu, maka kalian akan menemukan jalan menuju Krisnagaraja. Amin, amin. Baiklah. Apakah kalian sudah mengerti tentang yang kubicarakan tadi? Insya Allah akan kami pahami. Mudah-mudahan apa yang jenengan katakan bisa kami cerna dengan baik. Baiklah. Kalian harus tetap bisa melawan keraguan kalian masing-masing. Insya Allah. Dan juga percaya diri sendiri. Insya Allah. Baiklah. Saya akan pamit terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Mas. Bagaimana? Dari apa yang dikatakan oleh Pangeran Kertasdi itu nampaknya membuat kita seperti bimbang ya. Iya. Bingung dengan pernyataan-pernyataan beliau dan pertanyaan beliau. Namun nanti kita akan coba mencerna lebih dalam agar kami bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pangeran Kertasdi Pangestu. Insya Allah kami akan beristirahat sejenak dan
akan lebih memikirkan dan mencerna apa yang tadi ya. dikatakan oleh pangeran itu, teman-teman. Gimana teman-teman? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Gosir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau datang. Ya, sebenarnya seperti ini, kebetulan sekali jenengan ini datang Tuan Raja. Kami sebenarnya masih merasa kebingungan dan bimbang Tuan Raja. Kalian masih bingung Iya, tentang cara melawan diri sendiri. benar sekali Tuan Raja. Lalu kami harus bagaimana Tuan Raja kalau seperti ini? Melawan diri sendiri bukan tentang mengalahkan kelemahanmu, tapi tentang menerima dan memahami diri sendiri. Kalian harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahanmu sendiri dan menggunakan itu untuk keuntunganmu. Iya, benar sekali ya Tuan Raja. Kalian harus bisa mempercayai diri sendiri dan intuisi kalian. Jangan biarkan keraguan menguasai kalian. Tapi gunakan keraguan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Baik. Terima kasih Tuan Raja. Kami akan selalu mengingat kata-kata Tuan Raja. Kalian tahu hujan, Iya, Tuan Raja. mendung, Iya. dan juga petir Iya. adalah tanda alam yang berbeda-beda. Tapi apa yang terjadi jika hujan turun saat mendung? Petir dapat menyambar. Aduh, gimana ya? Keraguan adalah seperti mendung yang dapat menutupi cahaya matahari. Oh, seperti itu. Tapi jika kalian tidak membiarkan keraguan menguasai kalian, maka kalian dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Petir adalah seperti keputusan yang tepat, yang dapat memecahkan kebuntuan dan membawa kalian menuju tujuan. Iya, insya Allah kami mulai memahaminya Tuan Raja walaupun sedikit demi sedikit. Ya, syukurlah. Jadi, jangan biarkan keraguan menguasai diri kalian. Gunakan keraguan sebagai kesempatan untuk belajar. Percayalah pada diri sendiri. Baik, Tuan Raja. Kalian akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mendung belum tentu hujan. Kadang-kadang mendung hanya sekedar mendung, tanpa harus membawa hujan. Begitu juga dengan keraguan. Belum tentu keraguan itu akan membawa kegagalan. Iya, benar sekali ya. Kalian tidak perlu takut dengan keraguan, karena keraguan dapat menjadi kesempatan untuk kalian
belajar lebih baik, belajar untuk memahami semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kalian menghadapi keraguan itu sendiri. Jangan biarkan keraguan menguasai diri kalian. Tapi gunakan keraguan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Ya, insya Allah Tuan Raja, dan kami akan tetap berusaha dan belajar, Tuan Raja. Ya, kalian tahu pada zaman wali dan raja-raja terdahulu, Bagaimana Tuan Raja? ada banyak contoh keraguan yang dialami oleh para pemimpin. Tapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka menghadapi keraguan itu. Maksud Tuan Raja bagaimana? Contohnya, Raden Wijaya. Hmm? Apakah kalian pernah mendengar Raden Wijaya? Iya, benar. Beliau adalah pendiri kerajaan Majapahit. Pernah mengalami keraguan saat menghadapi tantangan dalam membangun kerajaannya. Tapi dia tidak membiarkan keraguan itu menguasai dirinya. Dia menggunakan pengalaman dan kebijaksanaannya untuk membuat keputusan yang tepat dan membangun kerajaan yang teramat sangat kuat. Iya, baik Tuan Raja. Insya Allah kami sudah mulai memahami tentang keraguan tersebut, Tuan Raja. Syukurlah jika kalian mulai memahami. Alhamdulillah, Tuan Raja. Kalian juga memiliki pengalaman yang sangat berharga selama ini. Insya Allah. Jangan ragu untuk menggunakan pengalaman itu sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Baik Tuan Raja. Percayalah pada diri kalian sendiri dan kemampuan kalian. Kalian akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Contoh yang kesekian kalinya, Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo yang pernah mengalami keraguan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tapi beliau tidak membiarkan keraguan itu menguasai dirinya. Beliau menggunakan kebijaksanaan dan kesabaran untuk memahami kebutuhan dan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Iya, Dan akhirnya beliau berhasil menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai. ya Alhamdulillah Tuan Raja. Kita mulai memahami bahwa keraguan dapat dialami oleh siapa saja. Iya, benar. Bahkan oleh para wali yang memiliki kebijaksanaan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Tetapi yang terpenting untuk kita adalah bagaimana mereka menghadapi dan mengatasi keraguan itu, Tuan Raja. Benar. Kalian lihat, para wali tidak hanya memiliki kebijaksanaan dan kesabaran, tapi beliau juga memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi keraguan. Kalian juga dapat belajar dari contoh beliau-beliau dan menggunakan kebijaksanaan itu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Insya Allah, Tuan Insya Allah, Raja. Tuan Raja. Kami tetap akan berusaha sebaik mungkin. Kalian memiliki
dasar yang cukup mumpuni dan sangat luar biasa. Kalian telah melewati banyak tantangan dan telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Jangan biarkan keraguan menguasai kalian, karena kalian memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di depan kalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Insya Allah. Insya Allah Tuan Raja. Dan kemampuan kalian harus diyakini bahwa kalian dapat menemukan jawaban atas keraguan kalian dan mencapai tujuan kalian. Jangan menyerah, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan untuk tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya katakan bisa memberi gambaran pada kalian. Amin. Sekali Tuan Raja. Itulah contoh yang bisa saya berikan. Dan mudah-mudahan juga bisa membuat kalian semua terbebas atau terlepas dari kebingungan kalian. Ya, alhamdulillah sekali Tuan Raja, dari jangan yang jenengan kasih kepada kami menjadi sangat lebih bersemangat lagi Tuan Raja. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan kalian segera mendapatkan apa yang sedang kalian cari. Amin. Dan mudah-mudahan saudara kalian, Cindy, bisa secepatnya disembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Doa Tuan baiknya, Raja. Tuan Raja. Mohon maaf, saya hanya bisa membantu doa, tidak bisa membantu banyak untuk dalam perjalanan-perjalanan kalian ini. Baik Tuan Raja, tidak apa-apa. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Ya, kami rasa sudah cukup. Iya, Terima ya. kasih. Baik, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan Raja. Alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi tadi Tuan Raja Gosiron memberikan wejangan yang cukup banyak dan membuat diri kita ini semakin bersemangat lagi, Mas Tubleh. Alhamdulillah. Banyak tadi yang dikatakan oleh ini Tuan Raja ya teman-teman, itu sangat luar biasa sekali. Tapi dari apa yang dikatakan Gosiron tadi itu bisa memberikan gambaran. Iya, insya Allah bisa. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Iya, Kita kita untuk semangat kita, mm-mm. rasa percaya diri kita, insya Allah semakin bertambah kuat ya. Iya teman-teman. benar. Saya malah Karena, jadi iya. penasaran nih teman-teman. Gimana? Karena saya tidak mendengar langsung ya. Oh iya, Tapi nanti saya akan putar videonya ya bisa Mas Tubleh. agar saya bisa mendengar langsung. Sungguh sangat luar biasa sosok seorang Raja Gosiron. Alhamdulillah. Beliau sangat berpengalaman dan sangat memberi wejangan terhadap kita. Ya Allah, Alhamdulillah. luar biasa. Kita harus lebih percaya ke diri kita. Iya, benar. Banyak sekali masukan. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin tidak bisa kami jelaskan lagi panjang lebar. Jadi teman-teman juga sudah mendengar langsung sendiri. Mungkin kita akan langsung lanjut jalan, atau mungkin nanti kita coba dengar lagi isi videonya, karena saya sendiri penasaran teman-teman. Jadi kita putuskan untuk istirahat dulu. Ya, mari. Ya, kalian telah melanjutkan perjalanan kalian dengan baik.
Alhamdulillah. Saya lihat kalian telah memiliki semangat juang. Dan juga kalian lebih percaya diri. Insya Allah. Insya Allah, Pangeran. Dan sekarang saya akan memberikan kalian petunjuk selanjutnya untuk mencapai tujuan kalian. Alhamdulillah. Kalian harus siap untuk menghadapi segala tantangan yang lebih besar, lebih berat. Bagaimana anak muda? Insya Allah, Pangeran, kami siap untuk menghadapi tantangan itu. Benarkah? Insya Allah. Baiklah. Mungkin diriku ini akan menceritakan sedikit mengenai Krisnagaraja. Silahkan, kami dengan senang hati akan mendengarkan jenengan, Pangeran. Baiklah. Krisnagaraja adalah pusaka yang sangat berharga dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Keris ini telah diwariskan oleh leluhur kita dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Krisnagaraja tersebut pernah dimiliki oleh kakanda saya yang merupakan seorang raja yang bijak dan adil. Dia menggunakan keris ini untuk melindungi rakyatnya dan juga keadilan di negeri ini. Kami akan sangat senang, Pangeran, jika jenengan menceritakan lebih tentang Krisnagaraja. Baiklah. Krisnagaraja memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan dapat juga membantu pemiliknya untuk mencapai tujuan mereka. Tapi keris ini juga memiliki syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Seperti keberanian, kesabaran, dan juga keadilan. Ya, insya Allah kami akan bertekad untuk segera menemukan Krisnagaraja itu, Pangeran. Benarkah? Insya Allah. Baiklah. Sekarang Krisnagaraja berada di tangan seseorang manusia yang memiliki nama Sukirno. Subhanallah. Dia adalah seorang yang tinggal di perkampungan dekat lereng gunung Serandil ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu Sukirno adalah seorang yang sangatlah sederhana dan juga hidupnya pun jauh dari kemewahan. Tapi dia memiliki hati yang baik dan juga jiwa yang sangatlah kuat. Jika kalian bisa menemukan Sukirno dan meminta Krisnagaraja dari dirinya, mungkin dia akan memberikannya kepada kalian. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya rasa kalian pasti akan menyanggupinya. Insya Allah kami akan segera mencari bangsa manusia. Tapi Ya, silakan. saya rasa selain itu juga
kalian akan mendapatkan kesulitan yang sangat berat jika bertemu dengan beliau. Perlu kalian ketahui, Sukirno bukanlah orang yang mudah untuk diajak berbicara. Iya, Pangeran. Dia memiliki sifat yang unik. Dan dia kadang-kadang menjadi tidak sangat diduga. Kalian harus siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang sangatlah berat jika ingin mendapatkan keris naga raja darinya. Insya Allah Pangeran, kami siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Baiklah. Sebenarnya Sukirno memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati dan juga jiwa seseorang. Jika dia merasa bahwa kalian tidak memiliki niat yang sangatlah baik atau tidak layak, maka untuk memiliki keris naga raja tidak akan memberikannya kepada kalian. Apakah kalian sangat siap? Insya Allah apapun itu yang akan terjadi nanti, kami semampu kami semua di sini akan mencoba memberikan sebuah kepercayaan kepada Sukirno. Baiklah. Sebaiknya kalian harus mencari Sukirno. Dan juga kalian harus meminta keris naga raja dari dirinya. Iya. Waktu kalian tidaklah banyak lagi. Dan jika kalian tidak berhasil untuk mendapatkan keris naga raja tersebut, sebelum waktu ini habis, maka pasti kalian akan sangatlah berat untuk mendapatkannya. Ya, Pangeran. Kami sangat memahami apa yang jenengan katakan itu. Mudah-mudahan kami segera bertemu dengan orang yang bernama Sukirno itu. Baiklah. Pergilah sekarang juga. Dan kalian janganlah ragu-ragu. Kalian harus yakin bahwa kalian dapat melakukan ini. Saya sangat percaya kepada diri kalian. Insya Allah Pangeran. Baiklah, percayalah dengan diri kalian. Ya. Bagaimana? Apa masih ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Bagaimana, anak muda? Ya, sudah jelas ya. Ya, insya Allah apa yang jenengan katakan sudah cukup jelas. Namun, jika jenengan ingin menyampaikan sesuatu hal lain, silahkan. Baiklah. Semoga kalian berhasil dalam mencari keris naga raja. Amin. Dan juga mencapai tujuan kalian. Amin. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan waspada anak-anak muda. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada jenengan Pangeran telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada kami. Baiklah. Saya mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pangeran. Pangeran lagi, Bi. Iya, Pangeran tadi. Alhamdulillah. Pangeran Ketas Dwi Pangestu Alhamdulillah. datang kembali untuk menjelaskan tentang keris naga raja. Iya. Bagaimana maksudnya? Dan ternyata keris naga raja itu tidak berada di tangan beliau. Lah, lalu?
Namun keris Nagaraja itu sekarang dipegang oleh bangsa manusia. Iya. Bangsa manusia itu bernama Sukirno. Iya, Sukirno. Dan Sukirno itu bertempat tinggal di dekat wilayah ini. Masih di lereng ya tadi bilang. Tapi ya kita juga harus lebih luas karena tidak mungkin apa yang dikatakan oleh beliau itu memang benar-benar tepat di lerengnya kan. Iya. Jadi mungkin ya masih tetap di wilayah ini. Mudah-mudahan tidak posisinya itu tidak terlalu jauh dengan tempat ini. Amin. Masih di wilayah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pangeran Kertasdi Pangestu yang mengatakan bahwa Sukirno itu sangat sulit diajak berkomunikasi, tapi mudah-mudahan dengan kelebihan beliau yang bisa melihat ketulusan hati dan kesungguhan hati dan niat yang benar-benar dari hati, mudah-mudahan beliau melihat kami. Itu memang benar-benar kami itu tulus ingin mendapatkan keris Nagaraja untuk menyembuhkan saudara kami. Ya, mungkin kita lanjut nanti, kita beristirahat terlebih dahulu. Iya, benar. Juga waktunya sholat. Iya, benar. Kita cari air untuk berwudu. Iya. Lakukan sholat terlebih dahulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kenapa diam saja? Allahu Akbar. Kenapa tiba-tiba menyerang kami seperti itu? Allahu Akbar. Allah. Menyingkirlah, kami akan segera pergi dari tempat ini. Allah Akbar. Apa yang membuatmu menyerang kami seperti ini? Katakan. Bukankah kau tahu kami akan segera meninggalkan tempat ini? Allah. Menyingkirlah. Kami tidak melakukan apapun di tempat ini. Allah. Maksudmu apa? Kau disuruh menyingkir malah masuk ke dalam raga sahabat saya. Kalian mau kemana? Kami, Ada bentuk apa? bukankah kau sudah tahu dan kau jangan berpura-pura. Kami akan segera meninggalkan tempat ini karena tujuan kami di tempat ini sudah selesai. Itu lebih baik. Tinggalkanlah tempatku. Ya, tapi kenapa kau menghadang kami dan menyerang kami? Karena sebelum kalian meninggalkan tempatku, aku ingin menjajah seberapa kanuragan kalian. Astagfirullah. Sepertinya kalian menginginkan sesuatu pusaka yang berada di tempatku, maka wajar jika saya untuk menghalangnya. Kami sepertinya tidak akan meladeni dirimu. Kenapa? Takutkah kalian? Kami tidak akan pernah takut. Astagfirullahaladzim. Takut.
lebih baik kita berbicara baik-baik dan katakan saja tujuanmu apa. Katakan yang sejujurnya, kau menginginkan apa dari kami? Tuanku ingin menghadang. Menghadang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalian tidak mau melawan serangan? Coba keluarkan. Hei, manusia-manusia. Harusnya kalian bentengi. Jangan kosong. Harus tetap fokus. Apa sebenarnya yang kau katakan? Ya, cermatilah ucapanku. Ya, Bentengi diri kalian. Jangan sampai kosong pikirannya. tentu saja. Insya Allah kami akan selalu waspada dan berhati-hati. Betul. Sudah siapkah kalian? Tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, buktikan. Jika kalian sudah siap untuk melawanku. Ya, tentu saja kami sudah sangatlah siap. Baik, saya tidak akan membuang-buang waktu juga. Insya Allah kami akan selalu siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pusaka Gandarusa. Jahanam. Gimana? Alhamdulillah, Mas. Aman? Dari sosok yang tadi seperti sosok yang bisa saya simpulkan sosok yang hanya ingin menghalangi kami. Padahal kami sudah akan mau meninggalkan tempat ini. Namun sosok tadi seperti akan menghalangi kami, menunda perjalanan kami untuk segera menemukan seseorang yang bernama Sukirno. Sukirno itu adalah seseorang yang memegang pusaka keris Nagaraja, teman-teman. Iya, mohon maaf ya sebelumnya ini, teman-teman. Masa apa benar ya? Tapi kayak kalau feeling saya itu tidak mungkin ya. Tadi itu si ini apa sosok ini pengikutnya Sukirno nggak bakalan ya. Nggak mungkin. Karena sebelumnya kan beliau atau Pangeran Dwi siapa itu ya berkata tidak seperti itu. Jadi saya malah teringat perkataan salah seorang sosok dulu pernah mengatakan, Gimana, Mas? Niat kami itu sudah diketahui banyak sosok, banyak kalangan dari sosok-sosok seperti sahabat-sahabat goib kami. Iya, benar sekali. Jadi sosok baik, sosok jahat pun sudah mengetahui bahwa kami akan mencari, akan menemukan pusaka keris Nagaraja. Jadi itulah sebenarnya resiko yang akan selalu menambah beban kami sebenarnya. Tapi insya Allah dengan niat kami, niat yang benar-benar tulus untuk membantu Cindy agar secepatnya bisa disembuhkan, dan juga doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan kami semua bisa berhasil melewati semua ini.
Jadi mungkin kita langsung lanjut saja ya, daripada nanti kita berlama-lama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini. Pergilah dan menyingkir. Kami tidak memiliki banyak waktu. Jadi kami tidak ingin meladeni sosok seperti dirimu. Pergilah. Kenapa kau hanya diam? Pergi. Menyingkir dari hadapan kami. Kami ingin melewati tempat ini. Rasakan kekuatanku ini. Coba saja, kami tidak ingin melakukan seperti itu. Baiklah, siap-siap kalian. Silahkan. Rasakan kekuatanku. Allahu Akbar. Allah. Hanya seperti itu saja. Ya, itu baru permulaan. Ya, silakan saja. Sebenarnya kami malas untuk menghadapi atau berhadapan dengan sosok sepertimu. Iya loh mas, hanya membuat kami Iya, membuang waktu saja. Baik, jika kalian menantang kekuatan saya, Kaulah yang sebenarnya menantang kami. rasakan ini. Bagaimana? Kalian adalah debu bagi saya. Sini maju. Rasakan. Ini. nih monggo. Ayolah, lawan saya. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Kami tidak akan melawan. Kami Kenapa hanya kalian tidak melawan saya? Apakah kalian takut? Ayo sini. Ini rasakan lagi. keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah Akbar. Bagaimana? Malah justru seranganmu yang kembali ke depanmu seperti itu. Kalian pantas dijuluki pahlawan. Pahlawan. Ya, benar. Pantas kalian dijuluki pahlawan. Kalian memiliki keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Benarkah kami hanyalah manusia atau orang-orang biasa saja? Saya telah menguji kalian dan kalian lulus. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya tidak akan menghalangi kalian lagi. Kalian dapat melanjutkan perjalanan kalian untuk mencari Sukirno dan Krisnagaraja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami segera
menemukan sosok manusia yang bernama Sukirno itu. Amin. Kalian memiliki kesabaran dan kehebatan yang luar biasa. Kalian tidak mudah menyerah dan terus berjuang meskipun menghadapi tantangan yang berat. Insya Allah, apapun tantangan, halangan apapun akan kami lewati. Bagus. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian adalah pejuang yang tangguh Insya Allah. dan memiliki jiwa yang kuat. Saya percaya bahwa kalian akan berhasil Amin. dalam mencari Sukirno dan Krisnagaraja. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami secepatnya bertemu dengan Sukirno. Lalu, bolehkah saya bertanya? Silakan. Siapa jenengan? Siapa nama jenengan? Ya, perkenalkan, nama saya Buntet Darikun. Buntet Dari Darikun. Kun. Ya, Apakah jenengan salah satu teman dari sosok yang sebelumnya kami temui? ya, itu teman saya yang bernama Sutrisno Kolot. Subhanallah. Sampaikan permohonan maaf kami karena kami telah menyakiti beliau. Ya, tidak apa-apa. Kami hanya mengetes atau menguji kalian. Ya, Kalian seperti pahlawan yang tidak mengharapkan imbalan. Kalian berjuang dengan hati yang tulus dan tidak memiliki apa-apa sebagai gantinya. insya Allah. Insya Allah. Pahlawan seperti kalian sangat jarang ditemukan. Kalian memiliki jiwa yang mulia dan hati yang baik. Saya percaya bahwa kalian akan berhasil dalam mencari Sukirno dan Krisnagaraja. Mudah-mudahan kami segera menemukan Krisnagaraja itu. Terima kasih jenengan sudah memberi semangat kepada kami. Ya, Dan mungkin sikap jenengan kepada kami ini adalah sebuah bentuk pelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati dan waspada dalam setiap perjalanan-perjalanan kami. baik. Saya juga mengucapkan minta maaf kepada kalian. Iya. Tolong sampaikan maafku kepada sahabatmu. Baik, Dan jika beliau mungkin terkena serangan dari kami, mohon kami diberitahu agar kami bisa membantu beliau. ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saya. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas. Aman, Mas. Gimana Mas Teguh? Alhamdulillah. Saya malah jadi merasa bersalah tadi ya. Karena ini temannya ya. Iya, jadi menggunakan kekuatan dari pusaka Gandarosa dan pusaka Bismillah. Tapi mudah-mudahan sahabat beliau ini tidak terkena serangan yang begitu berarti, teman-teman. Amin. Dan alhamdulillah sampai di sini kita telah mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kita hadapi.
kita temui dan sosok yang tadi kita anggap sebagai bentuk kewaspadaan ya. Iya benar. Dan untuk saat ini tugas kita di sini sudah selesai ya. Karena di tempat ini kami sudah mendapatkan informasi dan informasi terakhir bahwa Keris Nagaraja itu sudah tidak berada di tangan Pangeran Ketas Dwi Pangestu. Namun keris itu sudah di tangan salah seseorang yang bernama Sukirno. Dan untuk kali ini, untuk saat ini kita mungkin akan mencoba langsung mencari orang yang bernama Sukirno itu. Jika malam ini kita tidak berhasil menemukan beliau, kita akan melanjutkan besok teman-teman. Jadi mungkin itu saja, apa mungkin ada tambahan? Cukup. Jadi kita akhiri. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.